Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi hari ini gue pengen ngesadap pabrik Oppo yang katanya HP Genjutsu. Jadi di belakang kita ada pabrik Oppo yang katanya lebarnya itu 10 hektar alias 10.000 meter. Nah, kita bakalan sadap pabrik Oppo. Kira-kira proses apa aja sih yang diproses untuk unit Oppo Find N2 ya. Kita bakalan sadap aja pabriknya, kita bakalan explore gimana cara pembuatannya. Jadi langsung aja daripada kelamaan, kita masuk ke pabriknya. Let's go. Sedikit info nih ya, pabrik Oppo yang di Tangerang ini memiliki luas sekitaran 10,1 hektar persegi. Sejak tahun 2022, pada bulan Agustus, di pabrik ini sudah memproduksi beberapa lini smartphone dari Oppo, dari mulai seri A hingga seri Reno. Lalu di bulan April 2023 kemarin, pabrik ini sudah memproduksi perangkat flagship. Nah, pada video kali ini kita akan melihat proses pembuatan smartphone Oppo seri flagshipnya, yaitu Find N2 Flip. Kira-kira serumit apa ya pembuatannya? Tapi sebelum masuk ke ruangan produksi, kita harus menggunakan seragam yang sudah menjadi SOP dari perusahaan. Ini namanya adalah seragam anti statis yang biasa dipakai oleh pabrik-pabrik pembuatan smartphone. Ngapain ngejung-ngejung? Biar mantep OTD-nya. Setelah semua komplit nih ya, dari mulai masker, topi, dan bajunya, langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama-tama, biar kalian makin paham nih ya, sebelum kita masuk ke ruangan produksi, kita bakalan lihat dulu deh komponen apa aja yang kira-kira bakalan ada di Oppo Find N2 Flip ini. Nah, yang pertama adalah kerangka yang seperti ini. Ini kerangka yang sudah dibuat dari China sana. Jadi nantinya akan kita rakit di Indonesia. Jadi saat video ini dibuat, line ini dikhususkan untuk memproduksi seri Find N2 Flip ya teman-teman. Jadi seri Oppo lain ada di line dan lantai yang berbeda. Karena memang HP ini berupa seri flagship, jadi memang hanya dikhususkan untuk merakit satu buah ponsel aja, tidak digabung dengan seri-seri lain yang namanya juga HP flagship gitu loh. Pertama-tama smartphone yang datang dari Cina dalam kondisi sudah dikerangka seperti ini. Jadi di dalamnya sudah include kamera selfie, layar LCD, dan juga kabel konektor. Sama satu lagi yaitu ins-nya yang merupakan sebuah mekanisme HP lipat. Jadi memang basically tidak dirakit sepenuhnya di Indonesia, namun sudah built-in di China sana untuk kerangkanya. Jadi nantinya para operator tinggal memasukkan komponen-komponen lain ke dalam kerangka ini. Dari mulai pemasangan waterproof dan juga instalasi flash. Ini merupakan tahapan paling awal sebelum nantinya masuk ke tahap pemasangan mainboard. Namun sebelum masuk ke tahap pemasangan mainboard, komponen waterproof akan dibaut terlebih dahulu ya teman-teman. Tahap ini merupakan tahap yang pertama untuk komponen penting yang akan dipasang. Bagi yang belum tahu mainboard itu apa, layaknya ini adalah sebuah otak yang ada di dalam smartphone. Nantinya di dalamnya ini akan banyak sekali komponen penting seperti SoC, modem 5G, RAM, storage, dan lain-lain. Intinya semua yang bagian komponen penting ada di dalam ini. Setelah pemasangan mainboard berhasil, nantinya akan dicek kembali nih untuk memastikan benar-benar sudah terpasang atau belum. Jika sudah terpasang semuanya, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan tombol fingerprint. Untuk fingerprintnya, si Oppo Find N2 Flip ini masih menggunakan mekanisme side mounted yang menyatu dengan tombol power, belum menggunakan fingerprint under display ya teman-teman. Setelah semua bagian atas terpasang dengan baik pada smartphone Oppo Find N2 ini, maka selanjutnya akan masuk ke bagian pengemuran. Bagian ini menggunakan mesin yang sangat canggih, jadi tidak menggunakan tenaga manusia. Tahap selanjutnya adalah pemasangan speaker box. Dari namanya aja sudah jelas merupakan komponen speaker pada Oppo Find N2 Flip ya teman-teman. Kurang lebih untuk bentuknya seperti ini. Dengan ukuran sekecil ini dapat menghasilkan kualitas yang ciamik. Wow, luar biasa bukan? Bagian bawah ini nantinya juga akan ditanam sebuah e-board ya teman-teman. Apa itu e-board? Singkatnya, e-board itu merupakan salah satu komponen papan kecil yang di dalamnya adalah komponen port charging, sinyal antena, haptic linear motor, dan lain-lain. Intinya seperti itulah ya. Setelah board semuanya terpasang dengan baik dari mulai mainboard sampai dengan e-board ya teman-teman, lanjut ke pemasangan stiker waterproof lagi. Jadi memang ada dua stiker waterproof yang dipasang di smartphone ini.
di awal dan di bagian yang ini. Sebelum nantinya akan dipres untuk memastikan komponen sudah benar-benar terpasang dan baru masuk ke tahap pemasangan komponen baterai serta pelindung mainboard ya teman-teman. Sebelumnya mekanisme baterai dari HP ini udah dual kill ya teman-teman, yang artinya baterai akan dipisah untuk bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian selanjutnya adalah pengancingan BTB C port ya teman-teman. Ini apa? Gue juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas di bagian ini adalah bagian yang paling unik nih ya, karena menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain. Nantinya akan terbentuk sebuah sistem sebelum nantinya akan masuk ke tahap pemasangan kamera. Dan ini sudah masuk ke tahap pemasangan kamera belakang ya teman-teman, alias main kamera, yang dimana Oppo Find N2 Flip ini memiliki konfigurasi dual kamera belakang dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dan 8 megapiksel untuk ultrawide. Gambaran kameranya seperti ini ya, cukup lumayan gede untuk kamera 50 megapikselnya karena di dalamnya juga udah ada OIS. Jadi benar-benar seperti ini untuk penampilannya teman-teman. Selanjutnya tahap pengujian nih ya. Komponen yang tadinya sudah dipasang dengan baik seperti kamera, mainboard, baterai dan lain-lain, jika ditemukan sebuah indikasi yang tidak valid akan diulang kembali teman-teman. Ini juga tahap pengecekan awal ya teman-teman. Namun jika smartphone-nya sudah lolos tes, smartphone akan dicopot untuk casing warna putih kekuningannya ini. Nantinya akan dicopot dan dipasang dengan casing warna yang berbeda. Artinya akan masuk ke tahap pemasangan selanjutnya, yaitu case dan juga bagian grafit. Ya, ini bisa dibilang bagian tahap bit cover alias bagian body covernya dari Oppo Find N2 Flip ini. Karena memang bagian belakang dari Oppo Find N2 Flip ini menggunakan material grafit, jadi sangatlah solid. Setelah itu akan dipres kembali agar makin kuat dan dipasangkan sebuah komponen penting, yaitu NFC. Sedikit informasi aja guys ya, NFC-nya ini menyatu dengan sebuah komponen yang namanya PAD FPC. Ini merupakan sebuah konektor yang nantinya di bagian ini terdapat juga sebuah perlindung mainboard ya teman-teman. Serta ada juga coolernya nih teman-teman untuk melindungi suhu panas dari smartphone-nya. Jadi posisinya memang bagian ini paling atas sebelum mainboard teman-teman. Ini bagian yang paling seru nih. Semua komponen nantinya akan dicek melalui mesin yang segede ini. Setelah itu akan dimur secara otomatis menggunakan sistem yang sudah di-input teman-teman. Kelihatan banget kan canggihnya seberapa canggih. Udah canggih tambah canggih gitu loh. Lanjut ke pelepasan case yang warna hijau ini, yang artinya pengujian dan komponen sudah terpasang dengan sangat baik. Lalu smartphone-nya akan masuk ke box hitam seperti ini dan nantinya akan didiamkan selama 1 jam untuk memastikan komponen benar-benar sudah terekat dengan sangat baik. Baru deh setelah 1 jam menunggu, smartphone-nya akan dinyalakan dan akan dites melalui tes beberapa ini, seperti tes layar, speaker, charging, getaran, NFC, buka tutup engsel ya teman-teman, ya memastikan untuk inch-nya terpasang dengan sangat baik gitu loh. Dan hampir semua tesnya diuji di sini. Jadi bisa dibilang sebelum kami mereview smartphone ini, operator di sini sudah terlebih dulu mereviewnya teman-teman. Jadi apa gunanya kami para tech reviewer gitu? Sedih sekali kan? Selanjutnya adalah bagian yang khusus pemasangan screen protector. Kenapa dibilang khusus? Karena memang membutuhkan operator yang sangat banyak. Dan ini dipasangkan di ruangan yang khusus seperti itu. Kalian bisa lihat tuh ya. Nantinya di dalam ruangan tersebut akan diisi sebuah uap untuk menjaga kelembapan. Dan nantinya akan masuk ke kabin ruang waktu teman-teman. Ini bisa lihat nih, kabinnya mirip banget ruang waktu kan ya. Fungsinya untuk menghilangkan belembung ataupun debu yang tersisa pada screen protector. Dan juga body pastinya teman-teman. Jadi memang sedetail itu Oppo memperhatikan produk mereka, dari mulai kualitas layar bahkan sampai screen protector. Kira semua sudah terpasang, jadilah sebuah smartphone Oppo Find N2 Flip. Tahap selanjutnya adalah operator akan mengambil beberapa unit ya teman-teman, lalu dites secara brutal, seperti kamera untuk memfoto sebuah objek detail ya teman-teman, dengan jarak yang ditentukan. Drop test ketinggian hingga 1,5 meter di ke-6 sudut, dari mulai layar, sisi kanan, sisi bawah, sisi atas, sisi samping, semuanya dites ya teman-teman, sampai didiamkan berjam-jam di suhu 50 sampai 90 derajat Celcius dan juga minus hingga 20 derajat Celcius. Tapi ingat, ini hanyalah beberapa smartphone saja teman-teman. Jadi nggak semua smartphone yang nantinya diterima kalian adalah HP barang tes ekstrim gitu loh. Jadi memang hanya beberapa sampel unit aja. Gue juga nggak mau kalau dapat unit tes ekstrim, ngeri banget. Semuanya sudah
selesai nih, tapi sebelum masuk ke tahap packing, nantinya smartphone akan diinstal OS dulu, yaitu ColorOS. Sama juga dimasukkan sebuah email dan juga stiker yang bakalan ditempel di bagian backdoor dari smartphone ini. Baru deh setelah itu masuk ke tahap packing. Ini udah bagian paling akhir banget. Tuh lihat aja, boxnya gede banget kan? Karena memang ini HP flagship dan bukan kaleng-kaleng. Jadi memang banyak banget nih tahap dan komponen yang sangat teknis teman-teman. Maka dari itu nggak perlu khawatir. Di pabrik Oppo ini juga ada ruangan olahraga seperti meja pingpong, meja biliar, dan tempat gym teman-teman. Jadi guys, itu dia. Tadi kita udah explore pabrik Oppo Indonesia yang dimana kalau kita lihat luas banget kan. Kaki gua sampai pegel nih. 10 hektar lo bayangin, 10.000 meter persegi untuk pabrik Oppo yang ada di Tangerang ini. Ya kalau kita lihat memang dari pembuatannya itu bener-bener detail banget, dari mulai tes, terus komponen apa aja yang ada di dalam, bahkan sampai tadi operatornya itu bener-bener memperhatikan banget untuk masalah kedetailan yang ada di dalam produksi tadi. Tapi intinya gua akuin jempol sih, keren banget untuk pembuatan Oppo Find N2 ini teman-teman. Ya jadi menurut kalian gimana nih? Kira-kira Genjutsunya menarik gak? Tapi yang jelas itu tadi kita udah lihat cara pembuatan Oppo dan benar-benar luar biasa banget. Dari mesin-mesinnya juga kita lihat gede banget kan, bukan main-main karena memang ini HP kelas flagship. Jadi ya seperti itulah untuk mesin-mesinnya. Bahkan sampai tesnya aja bukan main-main. Operatornya juga ya luar biasa lah intinya. Oppo Indonesia emang benar-benar untuk masalah SOP sangat-sangat detail. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat juga langsung aja DM di Instagram kita di @sarafmitekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Pegel.